apa kabar? Ketemu lagi dengan Bu Dini di channelnya Dini Suryani. Oke, bagaimana, sudah siap untuk belajar? Namun sebelum kita belajar, jangan lupa untuk like and subscribe ya channelnya Bu Dini. Terima kasih. Oke, di masa pandemi seperti saat ini, tahan intinya Bu Dini mengingatkan untuk selalu mencuci tangan dengan menggunakan sabun atau dengan menggunakan hand sanitizer. Lalu jangan lupa kemana-mana harus menggunakan masker, serta jangan lupa untuk jaga jarak dan hindari kerumunan. Nah, bagaimana, sudah siap untuk belajar? Kalau sudah siap, langsung saja kita lihat penjelasan Bu Dini berikut ini. Baiklah, langsung saja kita akan membahas soal latihan ASPD Matematika K3S, Kecamatan Depok, Sleman, tanggal 23 Februari 2022. Nomor 1, rantai makanan yang paling tepat pada ekosistem sawah adalah A. Padi dimakan belalang, belalang dimakan burung perenjak, lalu burung perenjak dimakan ular, ular dimakan elang. Nomor 2, hubungan antar dua makhluk hidup berikut yang membentuk simbiosis komensalisme adalah sirih yang menempel di pohon rambutan. Kalau Rafflesia itu ini parasitisme, tali putri parasitisme, gulma juga parasitisme. Oke, nomor 3 ada wortel dimakan A dimakan oleh ular, ular dimakan elang. Hewan yang tepat menduduki huruf A sehingga membentuk rantai makanan adalah, ya, yang memakan wortel itu pastinya kelinci D. Nomor 4, dalam sebuah ekosistem laut terdapat ikan, udang, singa laut, fitoplankton, dan hiu. Jika singa laut semakin berkurang karena diburu oleh manusia, kemungkinan yang terjadi adalah, nah, pertama-tama fitoplankton dimakan oleh udang, lalu udang dimakan ikan dimakan singa laut, dan singa laut dimakan hiu. Ketika singa laut itu banyak diburu oleh manusia, jadi singa laut menurun, maka ikan meningkat, lalu hiu menurun. Jadi jawaban yang betul adalah A, populasi ikan meningkat, populasi hiu menurun. Nomor 5, perhatikan daftar berikut. Di sini ada pasangan tumbuhan dengan cara penyesuaian diri terhadap lingkungan. Pasangan yang tepat antara tumbuhan dan cara penyesuaian dirinya terhadap lingkungan adalah yang betul B, 2A, yaitu jagung dengan menggulungkan daunnya saat musim kemarau. Ya, karena kaktus itu batangnya memiliki jaringan spons, kemudian jagung itu menggulungkan daunnya, lalu teratai daunnya lebar dan tipis. Nomor 6, burung punglor merupakan satwa asli Sleman. Pemerintah Kabupaten Sleman bekerja sama dengan masyarakat untuk mengembangbiakan burung ini. Kandang buatan manusia disiapkan sebagai tempat tinggal burung punglor. Usaha ini bertujuan untuk C, mencegah punahnya burung punglor. Nomor 7, tingkat kesuburan tanah di daerah tempat pembuangan sampah mengalami penurunan dikarenakan pori-pori tanah tertutup dengan sampah plastik. Cara yang dapat dilakukan untuk memperbaiki pencemaran tanah di lingkungan tersebut adalah B, melakukan daur ulang sampah plastik. Nomor 8, perhatikan gambar berikut. Bagian tubuh hewan yang ditunjuk oleh huruf X pada gambar tersebut berfungsi sebagai apa? Ini ekor, yaitu fungsinya adalah D, alat keseimbangan tubuh. Nomor 9, perhatikan gambar berikut. Nah, gambar hewan ini adalah hewan yang memiliki daur hidupnya ini kumbang ya. Daur hidupnya itu sempurna, maka kita cari yang sempurna atau boleh dengan sistem eliminasi ya. Capung itu tidak sempurna, kemudian belalang tidak sempurna, jangkrik tidak sempurna. Jadi yang sempurna itu D, kupu-kupu, lebah, dan lalat. Nomor 10, Dadang mengalami sakit kepala dan nyeri pada persendiannya. Ruam kemerahan muncul di kulitnya pada hari ketiga setelah demam. Ia pun merasakan mual dan muntah. Daur hidup hewan yang dapat menyebabkan Dadang mengalami sakit tersebut adalah ini penyakit demam berdarah ya, ada bintiknya, ada ruamnya kemerahan. Ini berarti disebabkan oleh nyamuk, yaitu nyamuk dewasa, berarti D, imago. Nomor 11, perhatikan gambar berikut. Di situ adalah tulang ibu jari dengan ini ya, dengan telapak tangan. Berarti di situ arah gerak sendi yang ditunjukkan oleh huruf X adalah ini sendi pelana, yaitu B2 arah. Nomor 12, perhatikan gambar berikut. Di situ ada bagian yang ditunjuk ya, bagian sistem pernapasan yang ditunjuk anak panah berfungsi untuk D, penyesuaian suhu udara. Nomor 13, Badu merasakan nyeri pada perut. Pagi ini Badu sudah 3 kali buang air besar. Selain itu, feses yang dikeluarkan mengandung banyak air, berarti ini mencret. Usaha yang dapat dilakukan untuk mencegah gangguan kesehatan seperti Badu alami adalah A, mengurangi makanan berasa pedas. Nomor 14, perhatikan skema peredaran darah berikut. Nah, di sini mekanisme peredaran darah pada nomor 5 atau paru-paru, kemudian 4 serambi kiri, 3 bilik kiri, 6 seluruh tubuh. Nah, sesuai dengan skema tersebut adalah tentunya ini ya, berarti kalau yang ke seluruh tubuh itu kayak oksigen, maka dieliminasi yang A dan C salah. Maka darah kayak oksigen dari paru-paru masuk ke jantung melalui serambi kiri, kemudian dialirkan ke bilik kiri dan dipompa ke seluruh tubuh. Jadi jawabannya yang B. Oke. Nomor
15. Banyak warga di wilayah perkotaan menderita gangguan pada organ paru-paru. Upaya yang tepat untuk memelihara kesehatan organ paru-paru sesuai ilustrasi tersebut adalah dengan D. Menambah jalur hijau di tepi jalan. Oke, nomor 16. Perhatikan gambar berikut. Di situ ada gambar ini sama ya tentang peredaran darah juga, cuman menggunakan botol percobaannya. Nah, gambar yang merupakan model sistem peredaran darah manusia. Apabila botol D ditekan, maka yang akan terjadi adalah, nah, kita lihat selangnya saja itu D itu mengarah ke atas. Maka secara logikanya, cairan pada botol D akan mengalir ke A ya. Ceritanya itu bilik ini ya, bilik kanan. Kemudian akan memompa ke paru-paru A itu. Nah, jadi menunjukkan proses bilik kanan memompa darah menuju paru-paru yang D. Nomor 17, perhatikan gambar berikut. Di situ ada gambar pohon jagung. Tumbuhan seperti pada gambar berkembang biak dengan A. Biji. 18, perhatikan tabel berikut. Pasangan makhluk hidup dan cara berkembang biak yang tepat ditunjukkan oleh nomor. Nah, tupai itu dengan vivipar ya, bukan bertelur. Berarti kita eliminasi yang ada nomor satunya, yang A. Lalu kecoa itu bertelur. Kemudian kepiting itu bertelur, sudah betul. Musang itu melahirkan. Dan gurami itu dengan bertelur atau ovipar. Jadi, yang betul nomor 2, 3, dan 4, B. Nomor 9, perhatikan pernyataan berikut. Ciri pubertas perempuan ditunjukkan oleh nomor ya, D ya, 2, 4, dan 5. Mengalami menstruasi, pinggul melebar dan membesar, dan tumbuh rambut pada bagian tubuh tertentu. Nomor 20, kegiatan manusia yang memanfaatkan perubahan benda membeku ditunjukkan pada, nah ini kita lihat satu persatu. Yang A itu kamper di almari, berarti dari padat ke gas, berarti menyublim. Yang B, memasak menggunakan kompor, nah ini bukan ya. Lalu menyimpan minyak di dalam lemari pendingin, minyak itu cair kemudian beku, nah jadi membeku, jawabannya yang C. Sedangkan yang D itu menjemur pakaian, berarti menguap, jadi yang betul yang C ya, nomor 20. Nomor 21. Permukaan air raksa pada termometer akan menunjukkan suhu yang lebih tinggi saat digunakan karena, nah, ketika suhunya tinggi, air raksa yang berwarna merah di dalam termometer itu meningkat, naik. Karena air raksa memuai, D. Oke, nomor 22. Rudy memiliki 5 buah benda dengan ukuran yang sama. Kelima benda tersebut terbuat dari bahan-bahan yang berbeda. Benda-benda tersebut dipanaskan pada salah satu bagian ujungnya. Ia menghitung waktu sampai ujung lainnya terasa panas. Hasil percobaannya sebagai berikut. Ada 5. Nah, kesimpulan dari percobaan tersebut adalah, nah, ini semakin cepat waktu panasnya, maka itu merupakan memiliki daya hantar yang lebih baik. Nah, kalau lama berarti daya hantarnya buruk. Oke, jadi kesimpulan yang betul adalah A. Benda 3 memiliki daya hantar panas yang lebih baik daripada benda yang nomor 5. Oke, nomor 23, udara di ruang ber-AC lama-kelamaan terasa dingin. Hal ini disebabkan karena A. Panasnya itu berpindah secara konveksi dari AC menuju ke tubuh. Nomor 24, pengaruh gaya yang menyebabkan benda diam menjadi bergerak dapat ditunjukkan pada kegiatan B. Membuka pintu yang masih tertutup. Ya, tadinya diam lalu bergerak. Nah, kalau menggiling beras menjadi tepung itu mengubah bentuk ya. C. Membuat pesawat mainan dari kertas mengubah bentuk juga. Yang D. Memukul bola yang dilemparkan teman berarti itu mengubah arah benda. 25. Jingga adalah seorang atlet panahan Yogyakarta. Ia sedang berlatih memanah sasaran. Jingga menarik tali busur panah untuk melesatkan anak panah menuju sasaran. Hubungan antar gaya dan gerak pada ilustrasi tersebut adalah yang betul B. Semakin besar gaya tarik pada tali busur panah, semakin kencang anak panah melesat. Oke, nomor 26, perhatikan gambar berikut. Itu ada kalkulator. Perubahan bentuk energi pada alat tersebut saat digunakan adalah energi kimia, karena ini menggunakan baterai menjadi energi listrik, lalu menjadi energi cahaya, C. Oke, nomor 27, perhatikan gambar berikut. Di situ ada dua magnet, utara selatan, utara selatan. Jadi selatan dan utara berhadapan. Maka sifat magnet seperti tampak pada gambar adalah C. Ya, kutub tidak senama akan tarik-menarik. Nomor 28, perhatikan gambar berikut. Di situ ada rangkaian listrik. Jika lampu L1 dan L4 padam, ya, kita coret L1 dan L4-nya padam. Nah, maka sedangkan lampu L2 dan L3 menyala, maka keadaan sakarnya bagaimana? Nah, jadi sakarnya yaitu D. Saklar S1 dan S2 dibuka. Ya, dibuka itu berarti dimatikan. Jadi yang menyala lampu L2 dan L3 saja. Baik. Nomor 29, perhatikan gambar berikut, ada yang sedang bercermin. Sifat cahaya yang ditunjukkan pada kegiatan seperti pada gambar tersebut adalah B. Cahaya dapat dipantulkan. Nomor 30, perhatikan daftar berikut. Nah, di situ ada 5 ini ya, ada 5 sumber daya alam. Nah, kelompok sumber daya alam yang dapat diperbarui berdasarkan data tersebut adalah, nah, kita lihat dulu kalau misalnya kurang paham, misalnya mau sistem eliminasi boleh. Granit itu dan andesit itu tidak dapat diperbarui. Maka
Yang ada nomor 1 dan 3-nya dieliminasi ya. Jadi jawabannya yang C, 2, 4, dan 5. Kalau sudah paham ya bagus ya, berarti ini nomor 2 itu latek, nomor 4 kemenyan, dan gondorukem atau getah pinus itu bisa diperbarui ya. Nomor 31. Nomor 31, perhatikan gambar berikut. Di situ ada gambar jagung. Jagung ya, sumber daya alam seperti pada gambar tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku apa? D. Tepung maizena. Nomor 32, perhatikan gambar berikut. Apabila tahapan daur air yang ditandai dengan huruf X terganggu ya, akan mengakibatkan apa? Nah, ini kalau yang X itu kan hujan ya. Jika hujannya itu terganggu maka tidak terjadi hujan, jadi akan mengakibatkan A. Terjadi kekeringan karena hujan tidak kunjung datang. Oke, nomor 33. Perhatikan gambar berikut. Planet yang ditunjukkan adalah, ini urutan planet, pasti sudah hafal ya. Maka planet yang ditunjukkan ini adalah planet Saturnus ya, apalagi di situ ada gambar cincin. Oke, nomor 34, perhatikan gambar berikut. Di sini ada matahari. Kemudian gerhana bulan penumbra terjadi jika posisi bulan berada pada nomor berapa? Nah, ini penumbra itu berarti separuh gelap, separuh terang. Maka jawabannya yang 2 dan 4, C. Nomor 35, akibat yang ditimbulkan dari gerakan bumi mengelilingi matahari adalah tentunya D, gerak semu tahunan matahari. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Tidak ada soal yang sulit di dunia ini kalau kalian mau belajar. Baiklah, cukup sekian dari Bu Dini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.